Kalian setiap hari tidak pernah lepas dengan segala macam alat-alat elektronik, mulai dari berbagai macam gadget, televisi, dan lainnya. Pernahkah kalian bertanya bagaimana alat-alat tersebut dapat menyimpan energi sehingga dapat digunakan? Tahukah kalian bahwa di dalam alat-alat tersebut terdapat kapasitor? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai akhir dan selamat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kapasitor, rangkaian kapasitor, energi kapasitor, dan penerapan listrik statis. Kapasitor. Kapasitor adalah sebuah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Berikut contoh komponen kapasitor. Kapasitansi kapasitor besarnya C sama dengan Q per P. Kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Untuk penyekat udara, C sama dengan epsilon 0 A per D. Untuk penyekat bukan udara, C sama dengan epsilon 0 epsilon R A per D. Dengan C sama dengan kapasitas kapasitor satuannya farad, Q besar muatan listrik, P potensial listrik, sigma rapat muatan, epsilon 0, permitivitas udara, epsilon R permitivitas bahan, A luas keping, D jarak pisah antar keping. Contoh soal. Sebuah kapasitor terbuat dari dua keping sejajar, luas tiap keping 2 cm persegi, dan jarak antar keping 1,5 mm. Medium di antara dua keping adalah dielektrik dengan konstanta 6. Hitunglah kapasitas kapasitornya. Diketahui A, D, epsilon 0, dan epsilon R. Yang ditanya adalah C. Jawab. C sama dengan epsilon R dikali epsilon 0 A per D. Didapatkan 7,08 kali 10 pangkat min 12 farad. Jadi kapasitas kapasitornya adalah 7,08 kali 10 pangkat min 12 farad. Rangkaian kapasitor. Untuk rangkaian seri, muatan listrik total pada rangkaian sama dengan muatan listrik di setiap kapasitor. Beda potensial total pada rangkaian kapasitor adalah Pt. Pt sama dengan P1 plus P2 plus P3. Sedangkan kapasitas kapasitor total pada rangkaian adalah Ct dengan 1/Ct sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Untuk rangkaian paralel, muatan listrik total pada rangkaian adalah Qt. Qt sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Sedangkan beda potensial total pada rangkaian sama dengan beda potensial listrik di setiap kapasitor. Kapasitas kapasitor total pada rangkaian adalah Ct dengan Ct sama dengan C1 plus C2 plus C3. Contoh soal. 3 buah kapasitor dengan kapasitansi 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 6 mikrofarad dirangkai seri dan dihubungkan dengan baterai 12 volt. Tentukan A. Kapasitansi kapasitor pengganti, B. Muatan yang tersimpan pada tiap kapasitor, C. Tegangan pada tiap kapasitor. Diketahui C1, C2, C3, dan P. Yang ditanya A. C total, B. Q1, Q2, dan Q3, C. P1, P2, dan P3. Jawab. A. C total pada rangkaian seri. Untuk C total, 1/Ct sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Dimasukkan nilainya dan didapatkan C total sama dengan 1 mikrofarad. B. Rangkaian kapasitor seri sehingga Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Q total sama dengan C total dikali P total sama dengan
dihasilkan 12 mikrocoulomb. C. Tegangan di setiap kapasitor. P1 sama dengan Q1 per C1 sama dengan 6 volt. P2 sama dengan Q2 per C2 sama dengan 4 volt. Sedangkan tegangan di kapasitor 3 sama dengan Q3 per C3 sama dengan 2 volt. Energi kapasitor. Energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah W. W sama dengan setengah Q kuadrat per C. W sama dengan setengah QP. W sama dengan setengah CP kuadrat. Dengan W sama dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor, C sama dengan kapasitas kapasitor, Q muatan yang tersimpan dalam kapasitor, dan P beda potensial antar keping kapasitor. Contoh soal. 2 kapasitor C1 sama dengan 1 farad, C2 sama dengan 2 farad dirangkai secara paralel, kemudian dihubungkan dengan beda potensial 6 volt. Energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah diketahui C1, C2, dan P. Yang ditanya adalah W1 dan W2. Jawab. Rangkaian kapasitor paralel, sehingga P1 sama dengan P2 sama dengan P total sama dengan 6 volt. Untuk energi yang tersimpan pada kapasitor C1 adalah W1. W1 dihasilkan 18 Joule. Energi yang tersimpan pada kapasitor C2 sama dengan W2 dan W2 dihasilkan 36 Joule. Penerapan listrik statis. Berikut contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Debu yang menempel pada layar televisi. Menempelnya debu pada layar televisi terjadi karena debu tersebut ditarik secara listrik. Sebuah layar televisi secara konstan ditembaki oleh elektron-elektron yang dihasilkan oleh bedil elektron sehingga layar televisi akan bermuatan negatif. Muatan negatif inilah yang akan menginduksi partikel debu dalam udara yang ada di depan kaca televisi, sehingga akhirnya debu mendapat gaya tarik dan dapat menempel pada layar televisi. Selanjutnya adalah printer laser. Printer laser bekerja menggunakan muatan listrik statis. Pada saat drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati drum yang berputar, kertas akan melewati pusar. Pada bagian pusar ini, kertas akan mengalami pemanasan yang menyebabkan kertas terasa panas pada saat keluar dari printer. Printer laser banyak dipilih untuk mencetak karena lebih cepat, lebih akurat, dan lebih ekonomis. Contoh selanjutnya adalah terjadinya petir. Petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis karena terjadi sebab adanya perpindahan elektron. Petir hanya muncul dengan waktu yang singkat. Ketika elektron bebas berhasil pindah tempat, maka petir akan hilang. Ketika langit kelebihan elektron, petir pun muncul mengarah ke daerah yang memiliki elektron yang lebih sedikit. Karena elektron di langit yang sudah terlalu menumpuk, petir pun akan secara cepat menyambar benda-benda tinggi yang ada di bumi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.